Rekomendasinya kok di 3 set ya? 3, 3, 3. Kenapa mesti 3 saya pikir? Rekomendasi bisnis kali ini khusus untuk laundry pemula berkaitan dengan bagaimana sebetulnya menentukan Anda itu perlu buat atau Anda perlu beli jumlah mesin berapa set, berapa banyak, gimana menentukan itu. Mengapa ini penting saya sampaikan? Karena saya melihat ada kecenderungan begini. Ada kecenderungan orang-orang itu kalau membeli paket mesin, biasanya kalau dia punya modal yang relatif cukup, rekomendasinya kok di 3 set ya. 3, 3, 3. Kenapa mesti 3 saya pikir? Apakah dia sudah melakukan survei lokasi dengan baik sehingga tahu bahwa memang yang dibutuhkan itu 3. Artinya jumlah set mesin itu harusnya merupakan jumlah moderate, jumlah yang cukup berhati-hati berkaitan dengan potensi. Ya, kecuali kalau dia punya strategi-strategi khusus misalnya. Nah, strategi khusus itu misalnya nih, ini strategi biasanya orang yang jualan outlet, jualan paket laundry juga kalau dia bikin outletnya, dia bikin mesinnya banyak. Gitu. Nah, tetapi itu tujuannya harus Anda tahu bahwa tujuannya sebetulnya dia dapat uang utamanya itu bukan dari laundrynya, tapi jualan paketnya. Jadi dia bikin aja banyak supaya kalau dilihat rame dan sebagainya, maka orang terdorong untuk beli banyak. Tetapi karena keterbatasan, orang kadang mulai dengan 3. Bagus nggak mulai dengan 3? Menurut saya sih bagus. Tetapi pertanyaan itu mesti jelas kalau seandainya kita kaitkan dengan potensinya apa kaitannya dengan 3 set. Gitu. Jadi, saya ingin rekomendasikan 3 hal terkait dengan pertanyaan itu. Bagaimana menentukan jumlah mesin untuk laundry pemula? Ya. Rekomendasi saya yang pertama adalah buatlah analisis terhadap potensi lokasi. Apakah Anda mengambil asumsi dengan berapa banyak traffic lalu lalang di sana atau dengan tingkat kepadatan penduduk di sana sesuai dengan jumlah laundry kompetitor di wilayah itu, maka Anda merekomendasikan. Jumlah mesin itu merupakan faktor yang terkait dengan minimal 2 hal. Pertama adalah pasti terkait dengan tujuan bisnis Anda ya, tetapi bisa juga itu dikaitkan dengan kapasitas kemampuan produksi atau bagian dari strategi pemasaran. Saya kasih Anda contoh. Ada satu teman membuka satu outlet dan sebetulnya analisis potensi itu dia hanya perlu memang 3 set mesin. Ya. Tetapi kemudian dia menaruh 5 set mesin di sana. Anda tahu kenapa? Karena dia ingin memberikan kesan bahwa ini laundry yang lebih serius. Di lingkungan itu ada 3 laundry jarak kurang dari 50 meter dari dia. Ada 3 laundry yang mesinnya juga kira-kira 3 set. Jadi dia ini lebih serius gitu. Jadi walaupun kapasitas yang masuk akal itu 3 set, dia bikin 5 set. Nah, bagusnya kemudian memang terbukti bahwa dia kemudian berkembang lebih baik dari kompetitor di lingkungan itu. Tetapi faktornya bukan satu-satunya itu ya. Itu salah satu saja. Jadi, analisislah potensi. Apakah 20 kali cuci sehari memadai? 20 kali proses. Apakah 30? Apakah 40? Apakah 50? Berapa kira-kira yang ingin Anda kejar sesuai dengan tujuan bisnis Anda?
Kalau dalam kasus untuk jaringan BLA Network, yaitu mencapai profit di atas 10 juta per bulan. Nah, itu mesti ditanyakan. Jadi yang pertama, kaitkanlah dengan analisis potensi. Yang kedua, tentu tadi terkait dengan target profit tadi. Target profit Anda apakah seperti yang saya tetapkan di jaringan saya, kita berusaha mengejar di atas 10 juta per bulan. Karena Anda tentu tidak bisa menggunakan alat yang hanya bisa memecahkan bata untuk memecahkan batu, gitu kan? Kerasnya beda. Artinya kapasitas itu juga menentukan dong, ya. Jadi misalnya pakai asumsi lah ya, satu mesin cuci katakanlah bisa mencuci berapa, mesin pengering berapa. Ya kita harus samakan saja lah ya, gampangnya saya nggak pisah-pisahkan. Mesin cuci dan pengering berapa yang masuk akal? Anda mau hitung berapa? Apakah 10? Apakah 12? Apakah 8? Apakah 15? Sehari bisa memproses berapa? Asumsinya, kalau dipakai terus. Ya. Nah, berdasarkan itu potensinya berapa, maka Anda bisa menghitung target profit Anda seperti apa. Kalau seandainya target itu di atas 10 juta keuntungannya, saya sendiri merekomendasikan bahwa proses mesin Anda harus bisa memproses minimal 30 proses sehari, 30 lot, 30 cycle. Nah, Anda perlu berapa mesin untuk itu? Nah, itu. Yang kedua ya, jadi target profit. Analisis potensi, kemudian terkait dengan target profit Anda seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah jika mesin-mesin itu terpakai secara konsisten dan Anda asumsikan satu mesin 10, maka Anda perlu berapa? 10 lot, 10 kali pakai, 10 cycle, 10 kali cuci. Maka Anda perlu berapa? Kalau Anda targetnya misalnya 30, berarti Anda perlu 3. Kalau Anda targetnya 50, berarti Anda perlu 5. Kalau Anda targetnya cuma 10, Anda cuma perlu 1. Gitu ya. Nah, itu menentukan. 3 hal itu. Jadi bagaimana menentukan jumlah mesin untuk itu? Analisis potensi, analisis targetnya, kemudian hitung mesin terpakai berapa kali untuk bisa mencapai target cuci tadi sesuai dengan analisis potensi. Kalau 3 hal itu Anda perhatikan, saya harap Anda tidak terlalu membeli mesin itu tidak kebanyakan tapi juga tidak kurang. Jadi penggunaan mesin itu menjadi masuk akal, rasional. Sekali lagi ini hanya melihat dari segi kapasitasnya. Kecuali Anda mau menggunakan strategi mesin sebagai satu strategi marketing untuk membangun branding, untuk membangun image, citra bahwa laundry Anda lebih unggul, paling tidak dari segi jumlah mesin dibanding kompetitor Anda yang sudah ada. Terutama kalau Anda berkompetisi ya, karena isu dari bisnis laundry makin ke depan menurut saya yang makin menjadi isu adalah soal bagaimana Anda memenangkan kompetisi. Karena makin banyak pemain. Nah, ketika makin banyak pemain, nah orang mencari yang nyaman buat dia. Nah, orang pindah dari laundry yang satu ke laundry yang lain, itu nggak gampang juga sih. Orang tuh cenderung males untuk sesuatu yang baru kalau dia sudah biasa rutin ya. Kalau dalam ilmu perilaku kebiasaan itu ada istilah yang disebut old habit die hard. Kebiasaan lama itu susah matinya. Jadi kalau Anda pemain baru, Anda harus attract, Anda harus menarik perhatian. Begitu rupa, Anda harus betul-betul berpikir dengan cara-cara yang baik gitu ya, supaya Anda betul-betul menarik perhatian. Gitu. Kalau caranya cuma ya kita pasrah aja lah, rezeki sudah ada yang ngatur. Ya pasti betul. Siapa bilang rezeki tidak ada yang ngatur? Ya sudah ada yang ngatur. Tetapi persoalannya adalah kita tidak tahu diaturnya bagaimana. Nah karena itu kita harus berasumsi bahwa saya akan berikhtiar berusaha begitu rupa supaya pengaturan itu mengalirnya ke saya gitu ya.
Ya, nggak tahu juga bisa apa nggak begitu ya. Tapi maksud saya, dari segi usaha, kita harus melakukan secara maksimal supaya hasil itu kita bisa terima dengan keikhlasan yang tinggi, dengan tulus hati, karena toh kita sudah berusaha maksimal gitu. Itu bagian yang harus kita kerjakan. Itu rekomendasi bisnis kali ini. Sukses besar untuk Anda.